luka ini harus segera dipulihkan agar kita mampu bergerak maju pemerintah menempuh penyelesaian non-yudisial yang fokus pada pemulihan hak-hak korban tanpa menegasikan mekanisme yudisial. Lahan kosong di pinggiran jalan lintas Medan Banda Aceh ini tampak biasa saja. Hanya terlihat sisa bangunan berupa tangga dan sumur di atasnya. Tempat ini jadi saksi bisu peristiwa kelam pelanggaran HAM berat masa lalu. Tragedi itu terjadi semasa pemberlakuan daerah operasi militer di Aceh tahun 1989 hingga 1998. Negara menyebut peristiwa itu sebagai peristiwa Rumoh Gedong dan Posatis, Satuan Taktis dan Strategis Aceh 1989. Hasil penyelidikan Komnas HAM, di Rumoh Gedong terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan, kekerasan seksual, perampasan kemerdekaan, hingga pembunuhan. Mereka yang menjadi korban adalah warga yang dituduh menjadi bagian dan simpatisan gerakan Aceh Merdeka. Pada 21 Agustus 1998, 2 pekan setelah status daerah operasi militer Aceh dicabut, Rumoh Gedong dilalap api hingga menyisakan puing bangunan. Target kekejaman di Rumoh Gedong tak mengenal usia. Saifuddin yang saat itu baru berusia 5 tahun dan tak tahu apa-apa, turut menjadi korban kekejaman tentara di Rumoh Gedong. 25 tahun berlalu, ia sesekali mendatangi Rumoh Gedong yang berjarak 8 kilometeran dari rumahnya. Di tempat ini, ia hampir meregang nyawa. Saifuddin mengenang kekejaman yang ia alami dulu. Berawal ketika tentara membawanya secara paksa dari rumahnya ke Rumoh Gedong saat sang ibu pergi ke kebun. Sampai di Rumah Gedong, langsung ditaruh di atas meja. Di atas meja itu ada mesin kotak. Kotak ada kabelnya, itu alat. Terus saya di sini dijepit di pusat berulang-ulang kali. Dijepit, lepas, jepit, lepas. Pokoknya sekian lama lah. Terus selesai saya digantung, diikat kaki ke bawah, kaki ke atas, kepala ke bawah. Di dekat meja tadi. Terus selesai berapa lama lah, sekitar setengah jam digantung. Terus dibawa keluar, dibawa ke sumur, dipegang di kaki saya, kepala diarahin ke bibir sumur. Diangkat lagi, dibawa ke atas balai. Di atas balai saya dikasih kue dua batang, semacam kue bapia, tapi agak lonjong. Saya genggam tangan kanan satu, kiri satu. Kalau mau makan kayaknya nggak nafsu lagi karena di dalam benak berarti ini kita udah mau mati lah. Saat itu, Saifuddin disiksa agar ayahnya yang ditahan di tempat yang sama buka mulut. Ayahnya yang seorang guru PNS dituduh tahu pasokan senjata GAM ke PD. Saya disiksa itu di depan bapak kalau dari cerita bapak. Karena bapak saya waktu itu dipaksa ngaku. Cuman kan ini kata bapak, dipaksa ngaku. Tapi kan kita nggak berbuat, gimana mau ngaku. Kini, lelaki 29 tahun ini meneruskan hidupnya dengan membuka usaha fotokopi. Ayah 2 anak ini butuh waktu bertahun-tahun untuk menghilangkan trauma mendengar nama Rumoh Gedong. Kalau dari segi mental takut sih hal itu kan, apalagi kan seminggu sekali datang tentara dalam keadaan marah-marah, itu udah obrak-abrik rumah kita kan, pastilah tahu gimana rasanya. Apalagi kami waktu itu masih kecil-kecil. Saifuddin menyambut baik upaya penyelesaian non-yudisial bagi korban peristiwa Rumoh Gedong. Namun, ia juga menuntut penuntasan lewat jalur hukum. Pertama yang paling kami harapkan yudisialnya. Cuman yudisialnya udah puluhan tahun diselesaikan, belum ada hasil apa-apa. Suatu pelanggaran
yang paling pentingnya kan hukumannya. Apabila pelaku pelanggaran HAM itu dibiarkan, itu sama saya kan mengundang kejadian yang sama terulang. Saranah yang kini berusia 70 tahun masih menyimpan sepotong baju yang jadi saksi bisu kengerian di Rumah Gedong. Di tempat itu, pada tahun 1990, ia ditahan, disiksa, dan dilecehkan secara seksual. สวดบาเจคืนโอ้พอลูกไปบ้านยังอยู่สวดบาเจตาตีกวนตำตาดิงตำตาออกไปข้าคือเตรียมakuสวดอยู่อีตาเรบาเจตังอีตาเรดาอยู่ดูเปื่อดูubi cari man anak aku suat cik duanya kemudian roh aku kacau kalau baju ibu anak aku tengok suat dua cok kalau diikat kalau si krek ibu gak puncar rabo kuno si krek run. Saranah disandra karena suaminya dituduh sebagai anggota GAM yang bersembunyi di gunung. Ia bahkan diseret ke Panton Limeng Pidijaya untuk memancing suaminya menyerahkan diri. Aku tak pernah tay dun ko di kampung. Man nyan di hu lo tarik dong hu tarik di paksa. Hai de kalau mau fe do po na. Dan talo kalau fe do po na. Ibu tu no ibu tu. Hari fe do po. Dalam berita acara pemeriksaan tim penyelidik pelanggaran HAM berat bentukan Komnas HAM, Saranah mengaku bahwa suaminya ditembak orang tak dikenal tahun 1992. Hingga kini Saranah masih menanti hukuman yang setimpal bagi pelaku kekejaman terhadap dirinya. Kiban harapan Rodolfo harus diadili ataupun abang menang macam ataupun kiban. Baik bah menang sang sakit hati nah. Berat hai po sang. Berwi hukum kiban. Nam kiban tak bi de lagi nyani jutu tu. Tak pu kun. Tak pu mu ai tak pu mu ai. No hat mateng tingat taru imanta darah mateng. Reje kan di taru imanta darah. Yo taru imanta darah si no hanteng masa be tingat tu. Pasca Aceh, LSM yang mendampingi korban pelanggaran HAM berat di Aceh mendesak pemerintah berkomitmen menuntaskan penyelesaian hukum kasus pelanggaran HAM berat. Di dalam pertemuan-pertemuan kita kadang-kadang menanyakan apa sih yang mereka inginkan. Khusus yang paling jelas adalah perkataan Tunku Wahab. Dia mengatakan saya hidup di negara yang berdaulat yang mempunyai hukum. Saya meminta yang salah tetap dihukum. Bagaimana cara? Terserah hukum negara. Keluarga korban pelanggaran HAM berat tak pernah berhenti berharap, tak ada kata lelah dalam berjuang mencari keadilan. Selama hayat masih di kandung badan ya kita tetap berjuang.